Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang 10 candi dan kuil menakjubkan yang ada di dunia. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Di dunia ini tersebar candi dan kuil yang menyimpan berbagai sejarah. Candi dan kuil merupakan bangunan tempat ibadah yang umumnya berasal dari zaman kuno kepercayaan Hindu-Buddha. Bangunan candi dan kuil yang menakjubkan telah dibangun manusia sebagai representasi dari sembah mereka kepada dewa-dewi, umumnya, banyak ditemukan di negara-negara Asia sebagai awal dari perkembangan peradaban Hindu-Buddha, seperti Indonesia, Kamboja, dan India yang memiliki corak dan karakteristiknya masing-masing. Dan ini ulasannya. Pertama, Jetavanaramaya, Sri Lanka. Stupa menawan peninggalan Buddha ini terletak di kota suci Anuradhapura. Dengan gaya arsitektur Sinhala, Candi Jetavanaramaya ini masuk dalam Guinness World Record sebagai stupa tertinggi di dunia. Dalam catatan sejarah, stupa ini merupakan bangunan tertinggi di dunia kuno, dengan ketinggian 122 meter, luas 5,6 hektar. Dalam pembangunannya Candi Jetavanaramaya ini ternyata memerlukan waktu kurang lebih 28 tahun dan butuh 93,3 juta batu bata panggang untuk bahan bangunannya. Cakupan 5,6 hektar ini diperkirakan mampu menampung hingga 10.000 biksu Buddha. Dan tahukah kamu, stupa ini juga memiliki struktur tertinggi ketiga di dunia. Dibangun oleh Raja Mahasena dari Anuradhapura pada abad ketiga. Candi ini digunakan untuk para biksu Buddha bersembahyang. Stupa ini memiliki makna yang teramat tinggi bagi masyarakat Sri Lanka, karena merupakan representasi dari Buddha Theravada dan Mahayana, salah satu kepercayaan kuno dalam Buddhisme. Candi ini mengalami beberapa kali pemugaran, dan kini tingginya menjadi 71 meter. Kedua, Sri Ranganathaswamy, India. Candi ini dibangun pada awal abad ke-10. Kuil Sri Ranganathaswamy kaya akan legenda dan sejarah. Kuil ini memiliki peran penting dalam sejarah Vaishnavisme di abad ke-11. Candi ini dianggap sebagai salah satu kuil Wisnu paling penting di dunia. Terletak di Tamil Nadu, India, candi ini dibangun sebagai penghormatan kepada Dewa Wisnu. Candi yang memiliki gaya Dravida ini menempati area seluas 155 hektar. Kuil ini dikelilingi oleh 7 pagar konsentris dengan halaman. Tembok ini memiliki total 9.934 meter. Kuil ini memiliki 21 menara, 39 paviliun, 50 kuil, 9 kolam air suci, aula dengan 1000 pilar, dan 12 tangki air utama tersebar dalam area kompleks yang berfungsi menampung air hujan hingga 2 juta liter air. Kuil ini pertama kali dibangun oleh penguasa Chola, Dharmavarma, Raja Cholas awal Kilivalavan. Kuil ini adalah rumah pemujaan Hindu yang aktif dengan mengikuti tradisi Tenkalai dan Sri Vaishnavisme. Kota kuil Ranganathaswamy memiliki 800 prasasti yang hampir sebahagian besar ada di dinding dan monumen kuil dengan 6 tulisan bahasa utama India, Tamil, Sanskerta, Kannada, Telugu, Marathi, dan Odia. Banyak prasasti yang menunjukkan bahwa candi Hindu ini, selain berfungsi sebagai pusat spiritual, juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, amal utama yang bergerak di bidang pendidikan, rumah sakit, dan pembiayaan proyek infrastruktur daerah, hingga menjadikan candi Hindu ini terbesar di dunia yang masih berfungsi. Saat ini Candi Sri Ranganathaswamy merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO yang dikenal sebagai Great Living Kola Temples. Ketiga, Swedagon Pagoda, Myanmar. Pagoda Swedagon yang terletak di atas Bukit Singutara di Yangon, Myanmar ini adalah stupa Buddha tertua di dunia. Dibangun lebih 2.500 tahun yang lalu, pagoda ini awalnya memiliki tinggi 51 meter, namun serangkaian gempa bumi yang terjadi, hingga pada tahun 1775 Raja Sindusin mengangkatnya hingga ketinggian saat ini 99 meter dengan tinggi menara 112 meter.
Candi ini menyimpan banyak patung-patung yang mencerminkan gaya arsitektur dari era Buddhisme. Alas stupa sendiri terbuat dari batu bara yang dilapisi lempengan emas asli. Dan mahkota pagoda dihiasi 5.448 berlian dan 2.317 rubi dan lapisan intan 76 karat. Stupa Buddhis ini adalah yang paling suci bagi bangsa Burma karena di dalam stupa tersimpan relik tongkat Kakusanda, saringan air Konagamana, sepotong jubah kasapa milik Buddha terdahulu termasuk di dalamnya 8 helai rambut Siddhartha Gautama. Dan tahukah kamu, sejak awal abad ke-16, Pagoda Swedagon sudah menjadi situs ziarah Buddhis paling terkenal di dunia. Keempat, Prambanan, Indonesia. Tentu kita tidak asing lagi dengan Candi Prambanan. Candi yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta ini dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan ini, yang bergaya arsitektur Hindu, adalah candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah dan termegah di Asia Tenggara yang masuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO tahun 1991. Candi menakjubkan yang disebut juga Rara Jonggrang ini, dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu. Dewa Brahma sang dewa pencipta, Dewa Wisnu sang dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sang dewa pemusnah. Candi ini memiliki 3 struktur bangunan utama, dengan ketinggian 47 meter pada candi utama, di mana setiap bangunan dipersembahkan bagi ketiga dewa tersebut. Adapun ruang utama dalam candi ditempati oleh Siwa Mahadewa, sebagai dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Kompleks Prambanan sendiri terbagi dalam 3 zona. Yang pertama adalah zona luar. Yang kedua, zona tengah, yang terdiri atas ratusan candi. Dan yang ketiga zona dalam, yang merupakan zona tersuci. Di zona inilah tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Di sekeliling candi utama terdapat sekitar 240 candi kecil yang tersebar di sekitar kompleks Prambanan. Karena kemegahan Candi Prambanan, pada masanya candi ini berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada abad ke-16 bangunan candi runtuh akibat gempa bumi. Dan pada tahun 1733 candi ini ditemukan oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda. Pemugaran candi dilakukan terus-menerus setelah ditemukan kembali, dan rampung pada tahun 1953. Lalu diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno. Dan kini, hanya tersisa 18 candi. 8 candi utama, 8 candi kecil di zona inti candi. 2 candi perwara dari 224 candi perwara yang belum terpugar. Kelima, Candi Borobudur, Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Candi Borobudur? Tempat destinasi wisatawan baik dalam maupun luar negeri ini sama menakjubkannya dengan Candi Prambanan. Candi Borobudur berlokasi juga di Jawa Tengah, tepatnya di kota Magelang. Ini merupakan salah satu kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana tahun 770 Masehi dan rampung pada tahun 825 Masehi. Bergaya arsitektur piramida bertingkat dan stupa, candi ini menggunakan jutaan batu vulkanik, dengan tinggi 42 meter, total luas permukaan sekitar 2.500 meter persegi, terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Adapun dindingnya, dihiasi dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Candi ini memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Dalam candi terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Adapun lokasi candi juga terbagi dalam 3 tingkatan. Tingkat Kamadhatu atau ranah hawa nafsu, tingkat Rupadhatu atau berwujud, dan tingkat Arupadhatu atau ranah tak berwujud. Di Candi Borobudur kita dapat menyaksikan tak kurang 1460 panel relief indah terukir pada dinding dan pagar langkan. Juga dilengkapi dengan relief yang menggambarkan perintah dan larangan dalam Buddha. Selain itu, beberapa relief yang ditemukan pada Candi Borobudur juga ada yang mengisahkan tentang nenek moyang orang Indonesia yang gemar berlayar.
Pada awal abad ke-10, seiring dipindahkannya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur, akibat serangkaian letusan gunung berapi, Borobudur pun mulai ditinggalkan. Dan ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Inggris. Pemugaran terus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, hingga pada tahun 1982, Candi Borobudur masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Dan pada tanggal 11 Februari tahun 2022 tahun lalu, status Candi Borobudur resmi menjadi tempat peribadatan umat Buddhis di Indonesia dan dunia. Angkor Wat, Kamboja. Angkor Wat, sebuah kompleks candi yang luas yang berlokasi di Kamboja. Dibangun pada awal abad ke-12 sebagai candi kenegaraan oleh Raja Suryawarman II. Corak yang dimiliki candi ini perpaduan Hindu dan Buddha. Candi Angkor adalah bangunan keagamaan terbesar di dunia dari segi areal. Dengan luas 162,6 hektar, dan menara yang memiliki tinggi 65 meter, Angkor Wat adalah candi paling terawat di situs arkeologi Angkor, dan satu-satunya bangunan yang masih difungsikan sebagai pusat kegiatan religius sejak didirikan. Dan uniknya, kuil Angkor bisa disaksikan dari seluruh kota. Bahkan, tahukah kamu, candi ini menjadi lambang negara Kamboja. Mahakarya arsitektur Khmer langgam klasik ini merupakan salah satu tempat peziarahan utama umat Buddha Kamboja maupun umat Buddha dari seluruh penjuru dunia. Candi ini menjadi salah satu bangunan peninggalan paling menakjubkan di dunia dan banyak dikunjungi banyak orang lantaran memiliki dekorasi jutaan patung yang indah. Angkor Wat merupakan bangunan yang luar biasa hingga mustahil digambarkan lewat tulisan. Pada tahun 1992, Angkor Wat dinominasikan sebagai warisan dunia UNESCO. Dan pada abad ke-20, dilakukan pemugaran besar-besaran pada Candi Angkor Wat. Candi Angkor Wat menjadi bangunan peninggalan paling populer di Kamboja, dan menjadi daya tarik wisata di negara itu. Ketujuh, Tikal, Guatemala. Tikal merupakan salah satu kota terbesar, dan menjadi ibu kota negara yang pernah menjadi salah satu kerajaan terkuat dalam peradaban Maya pada zaman pra-Columbus, yang terletak di cekungan Petén, Guatemala. Periode kota ini diperkirakan sejak klasik awal hingga klasik akhir. Kota ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 16 km persegi dan juga memiliki 3.000 struktur. Lahan situs Tikal ini, terdiri dari punggung bukit kapur paralel di atas dataran rendah yang berawa-rawa. Dan bangunan-bangunan utama Tikal, terletak pada dataran yang lebih tinggi dan terhubung dengan jalan-jalan yang terangkat. Pada abad ke-10 jumlah penduduk Tikal menurun, dan akhirnya ditinggalkan oleh penduduknya. Hingga selama berabad-abad reruntuhan Tikal terlupakan sejarah dan ditutupi oleh hutan. Lalu, pada tahun 1848, Modesto Mendes dan Ambrosio Tut mengunjungi reruntuhan ini, lalu diikuti para arkeolog dan pemburu harta karun. Hingga pada akhirnya Tikal ditanyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1979. Dan pada tanggal 26 Mei tahun 1955, daerah di sekitar situs ini menjadi Taman Nasional Tikal, bahkan luas daerah yang dilindungi mencapai 570 km persegi. Di Tikal, kita akan banyak menemui piramida-piramida dan landasan-landasan besar, dua kuil yang memiliki superstruktur bertembok batu. Salah satu kuilnya memiliki lukisan di dinding luar yang menggambarkan figur manusia dengan warna-warni. Terdapat pula pahatan-pahatan yang telah rusak. Pada tahun 1959 hingga tahun 1970 dilakukan proyek Tikal dari Universitas Pennsylvania dengan penggalian juga pemetaan di situs ini. Salah satu penemuan proyek ini adalah keberadaan kurang lebih 200 monumen. Beberapa penemuan situs di Tikal antara lain adalah kuil yang menjulang hingga 70 meter,
Istana kerajaan yang besar, alun-alun besar yang diapit oleh piramida, tempat tinggal, bangunan administratif, landasan batu, serta prasasti, makam dan tugu-tugu batu yang dilengkapi dengan ukiran tulisan. Beberapa bangunan terpenting yang masih ada hingga kini adalah 6 piramida besar yang disebut kuil 1 hingga kuil 6. Beberapa piramidanya memiliki ketinggian hingga 60 meter. Dan pada tahun 1964 dibangun sebuah monumen di Tikal. Yang ke-8. Candi Akshardham, India. Akshardham adalah kompleks kuil Hindu di Delhi, India. Kata Akshardham sendiri memiliki arti tempat tinggal, yang diyakini oleh pengikutnya sebagai rumah sementara Tuhan di bumi. Kompleks ini menyimpan berbagai arsitektur, spiritual, budaya India dan Hindu tradisional. Yang pembangunannya sendiri berlangsung selama 5 tahun, terinspirasi dan dikembangkan oleh kepala spiritual Hindu bersama 3.000 sukarelawan, dan dibantu 7.000 perusahaan konstruksi. Di tengah kompleks kuil terdapat candi, yang dibangun menurut sistem arsitektur India dan gerakan keagamaan Hindu. Candi ini memiliki tinggi 43 meter, panjang 109 meter, dan lebar 96 meter. Dibangun dari batu pasir merah muda, dan marmer Italia, candi ini tidak menggunakan logam besi, hingga tidak ada material baja dan beton dalam pembangunannya. Tempat ibadah ini, juga terdiri 234 pilar yang terukir indah, 9 kubah, dan 20.000 patung pemujaan. Selain itu, hiasannya yang unik, berupa flora dan fauna, penari, musisi dan dewa. Terdapat pula Gejendrapit, alas yang memberi penghormatan kepada gajah, yang berisi 148 patung gajah yang senilai total berat 3.000 ton. Kuil utama menjadi titik fokus dan posisi sentral dari keseluruhan kompleks. Pada tanggal 6 November tahun 2005, kuil ini resmi dibuka untuk umum, dengan memamerkan esensi seni India yang abadi, budaya tanpa batas, dan juga nilai-nilai abadi. Kuil ini masuk dalam Guinness World Record pada tanggal 17 Desember tahun 2007 sebagai kuil terlengkap di dunia. Yang ke-9. Karnak, Mesir. Karnak adalah kompleks kuil yang berada di Luxor, sekitar 500 km sebelah selatan Kairo, Mesir. Karnak sendiri meliputi bangunan candi yang sudah lapuk, reruntuhan kuil, tiang dan bangunan. Pembangunan kompleks ini dimulai pada masa pemerintahan Senusret ke-1 yang memerintah pada tahun 1971 hingga 1926 sebelum Masehi. Di dalam kompleks kuil terdapat kuil Agung Amen dan bangunan besar yang dibangun oleh Firaun Rameses II antara tahun 1391 hingga tahun 1351 sebelum Masehi. Salah satu aspek Karnak yang terkenal adalah Great Hypostyle Hall yang berada dalam kawasan Amun-Re. Aula ini seluas 5.000 meter persegi, dengan tiang besar sebanyak 134 yang disusun dalam 16 baris. 122 kolom dengan tinggi 10 meter, dan 12 lainnya setinggi 21 meter, berdiameter lebih dari 3 meter. Balok di atas kolom diperkirakan beratnya hingga 70 ton. Dalam kompleks kuil Karnak terdapat banyak situs bersejarah. Di antaranya, El Uxordromos,
Jalan Sphinx berkepala manusia. Danau suci daerah Amun-Re. Tiang pertama kuil Amun-Re di Karnak. Patung Sphinx berkepala domba jantan. Patung kolosal Ramses kedua ibu kota Umbel Papyrus di Hypostyle Hall. Tugu Tutmosis ke-1 patung Khepri. Patung besar, dan pintu masuk pylon. Hingga pada tahun 1979, Karnak masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Dan merupakan situs sejarah yang terbuka untuk umum dan paling banyak dikunjungi di Mesir. Ke-10, Candi Baalbek, Lebanon. Baalbek atau Heliopolis, adalah sebuah kota situs arkeologi yang spektakuler yang terletak di lembah Bekaa, di timur Laut Lebanon. Menjadi 7 keajaiban dunia kuno, reruntuhan kuil di Baalbek merupakan salah satu harta karun Romawi terbesar di Lebanon. Dengan tinggi 1170 meter, berada di sebelah timur Sungai Litani, Baalbek terkenal karena reruntuhan kuil Romawi di wilayah ini. Dari abad 1 SM, orang-orang Romawi membangun 3 candi di sini, Jupiter, Bacchus, dan Venus. Candi Jupiter menjadi kuil terbesar yang didedikasikan di seluruh kekaisaran Romawi. Butuh 3 abad untuk membuat kompleks candi kolosal ini. Tiang setinggi 19,9 meter dengan diameter hampir 2,5 meter menjadikan Jupiter terbesar di dunia klasik. Sejumlah kaisar Julio Claudian memperkaya tempat suci kuil secara bergantian. Candi Bacchus merupakan kompleks candi yang dianggap sebagai situs arkeologi dan artistik yang luar biasa dari arsitektur kekaisaran Romawi. Bacchus masuk dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1084 ini, merupakan situs reruntuhan kuil Romawi yang terpelihara dengan baik dan termegah. Diperkirakan kompleks Candi Bacchus ini berasal dari abad kedua Masehi. Bacchus memiliki panjang 66 meter dengan lebar 35 meter dan tinggi 31 meter membuatnya sedikit lebih kecil dari Jupiter. Bacchus memiliki prasasti burung elang yang terkenal, dan diperkaya dengan beberapa relief dan pahatan paling halus yang bertahan dari zaman kuno. Begitu pula 4 patung yang diukir dalam peristile yang diyakini sebagai penggambaran Acarina atau Tumau. Candi Venus dianggap kuil terbesar di Roma kuno. Candi yang awalnya kuil Venus ini didedikasikan untuk Dewi Venus sebagai Dewi Keberuntungan. Bangunan candi ini ciptaan Kaisar Hadrian dan pembangunannya dimulai pada tahun 121. Dan diresmikan pada tahun 135. Sempat rusak oleh api pada tahun 307, oleh Kaisar Maxentius dipulihkan dengan beberapa perubahan. Sebuah desain arsitektur mewah yang meliputi kolam berlapis marmer, dan paving di bagian opus warna-warni. Demikianlah tadi 10 candi termegah dan menakjubkan dan menjadi situs bersejarah yang ada di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.